Hampir pada saat yang sama ketika 9 pilar cahaya muncul secara bersamaan, Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu keduanya mengeluarkan slip giok transmisi. Jelas keduanya menerima pesan dari pihak lain. Wajah mereka berkedip-kedip dengan ekspresi yang sama-sama tak terbaca, dan mereka mulai terengah-engah. Akhirnya, mereka saling memandang dan mulai mengirim percakapan. Hanya butuh beberapa napas bagi mereka berdua untuk mencapai kesepakatan, di mana Chen Hetian mengalahkan waktu dan memanggil pasukan di bawah. 5 Legiun, mundur. Pada saat yang sama, mata Nyonya Merah Debu berkilauan ketika dia melihat pasukan Wildlands dan berbicara dengan suara dingin. Orang suci, mundur. Menimbang bahwa mereka berdua telah mengeluarkan perintah yang sama, tidak ada jalan bagi pertempuran untuk melanjutkan. Pertempuran berakhir. Orang liar Wildlands mundur, bingung, dan pada saat yang sama, terkejut karena 9 pilar cahaya. Pasukan tembok besar bereaksi sama. Banyak spekulasi muncul di hati para pembudidaya ketika mereka memikirkan apa yang mungkin menyebabkan kedua dewa jatuh untuk menghentikan pertempuran. Apapun itu, ada kemungkinan besar bahwa itu ada hubungannya dengan 9 pilar cahaya. Saat Bailin dan para jenderal lainnya mengawasi mundur kembali ke dinding, pasukan Wildlands menghilang seperti bayangan malam. Adapun Chen Hetian, dia tiba-tiba menghilang selama beberapa jam. Ketika dia muncul kembali di pagoda besar, itu sudah larut malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Bailin dan jenderal lainnya dari 5 Legiun untuk mengadakan pertemuan. Pada saat itu, para pembudidaya dari 5 Legiun semua kembali di berbagai garnisun mereka. Bai Xiaochun ada di sana dengan korps ketiga, melihat 9 pilar cahaya yang naik ke langit di jarak. Meskipun sudah malam, dan baloknya berwarna hitam, balok mereka memancarkan cahaya yang terlihat jelas. Perasaan gelisah di hati Bai Xiaochun terus meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikirnya. Aku tidak yakin dengan pilar-pilar lainnya, tapi yang pertama datang karena aku terlalu banyak mengambil jiwa dan memicu semacam reaksi berantai. Mungkinkah orang lain memprovokasi jiwa hantu jahat yang? Atau mungkin sesuatu terjadi di nekropolis? Semakin Bai Xiaochun mempertimbangkan situasinya, semakin yakin bahwa ada orang lain yang melakukan sesuatu. Artikel, baik Tembok Besar dan Wildlands telah mengirim banyak orang ke nekropolis untuk pemesanannya. Bagaimana jika jiwa hantu jahat itu melarikan diri? Bagaimana jika itu mengejar aku? Pikiran itu menyebabkan dia memulai kebahagiaan dengan kecemasan. Melihat sekeliling dengan ketakutan, dia melihat kembali ketakutannya hantu jahat itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki rasa aman. Apa yang harus aku lakukan? Tolong katakan padaku aku salah tentang ini. Sekarang, dia merengut di ambang air mata, dan tidak bisa berhenti mendesah ke dalam. Pertemuan Chen Hetian dengan Bailin dan para jenderal lainnya hanya berlangsung sekitar 2 jam. Setelah itu, para jenderal terbang keluar dari pagoda, mata bersinar karena kegembiraan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Pada saat Bailin kembali ke distrik Skinflyers, hari sudah hampir fajar. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan perintah kepada para jenderal besar. Semua jenderal besar akan datang ke kediamanku segera untuk rapat. Bai Xiaochun ragu-ragu, tapi kemudian mengambil napas dalam-dalam dan terbang menuju kediaman mirip peti mati besar milik Bailin. Tak lama kemudian, dia melihat jenderal-jenderal besar Skinflyers lainnya, yang semuanya tampak muram tapi ingin tahu di wajah mereka. Setelah saling memberi hormat dengan tangan yang digenggam, kelompok itu terbang ke kediaman Bailin. Di dalam aula besar, Bai Xiaochun dan 8 jenderal besar lainnya berdiri di depan Bailin dan memberi hormat dengan tangan yang digenggam. Sesuatu yang besar terjadi, kata Bailin, matanya berkedip seperti kilat. Semua orang gemetar ke dalam. Pada titik ini, hati Bai Xiaochun berdebar kencang, saat dia berharap Bailin melanjutkan untuk berbicara tentang bagaimana hantu jahat telah menyelamatkan diri dari nekropolis. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, Bailin dengan gembira berkata, jiwa dewa telah ditemukan. Dengan tampilan Bai Xiaochun, semua jenderal besar tampak terpana. Jiwa dewa, aku tidak percaya ada jiwa dewa yang ditemukan. Aku telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun sekarang, dan mendengar kisah-kisah para dewa jiwa. Aku bahkan belum pernah melihatnya dengan mata sendiri. Meskipun semua jenderal besar lainnya sudah menjadi ahli jiwa Naschen, nilai astronomi jiwa Deva masih sangat bagus. Bai Xiaochun akhirnya sedikit santai. Dia tahu seperti apa jiwa dewa, dan jelas, hantu jahat yang kuat yang dia hadapi di lubang-lubang jiwa dewa. Selamanya hantu jahat itu tidak muncul, Bai Xiaochun tidak akan terlalu khawatir.
Selain itu, disadari rendahnya dia dengan tembok besar sekarang, dia juga sangat menyadari betapa berharganya jiwa dewa. Untuk satu hal, jiwa dewa dapat ditukar dengan 5 elemen jiwa dewa penuh. Sebaliknya, satu set 5 elemen jiwa makhluk buas juga bisa diperjualbelikan dengan jiwa dewa, meskipun mustahil untuk menemukan seseorang yang akan melakukan perdagangan itu. Konsentrasi, jiwa dewa sangat langka. Hampir setiap orang yang benar-benar memiliki jiwa dewa akan menjaga fakta itu sebagai rahasia yang tersembunyi, dan berusaha untuk mengumpulkan 4 jiwa dewa yang dibutuhkan. Jika tersebar kabar tentang hal seperti itu, akibatnya akan sangat buruk. Sampai saat ini, hanya surgawi di Pulau Heavenspan yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan dikabarkan bahwa Celestial tidak ingin orang lain menggunakan jiwa dewa untuk mencapai tahap Naschen Soul. Meskipun itu hanya rumor, jika Celestial benar-benar ingin mencegah hal seperti itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sederhana untuk membuat seseorang berjalan di jalur yang akan diakhiri. Semua kisah ambigu membuat orang merasa sangat tidak yakin tentang apa yang harus dipercaya. Monitor, Bai Xiaochun tidak terlalu lama waktu untuk mengkhawatirkannya. Yang paling dia pedulikan adalah kehidupannya yang kecil dan miskin. Setelah melihat sekeliling dan melihat ekspresi wajah para jenderal besar lainnya, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Itu hanya jiwa dewa kan? Apa masalahnya? Aku memiliki 2 ditas memegang aku. Tentu saja, terlepas dari pemikiran seperti itu, ia memasang ekspresi dan antisipasi yang sama di wajahnya. Bailin sangat senang dengan reaksi kata-katanya. Dia sama-sama terkejut ketika Chen Hetian memberi kabar kepada para jenderal. Namun, alasan keterkejutannya, informasi dari jiwa itu sendiri. Tapi, beberapa informasi lebih lanjut yang telah diberikan oleh Chen Hetian. Pada awalnya, Bailin ragu-ragu untuk mengungkapkan informasi itu kepada para jenderal utama. Tapi karena kemungkinan bahwa jenderal lain akan memberitahu jenderal utama mereka, dan bahwa Bailin akan membutuhkan bantuan untuk maju dalam kompetisi yang akan datang dan memenangkan jiwa dewa, ia memutuskan untuk melanjutkan. Seperangkat 5 jiwa deva yang lengkap dapat membantu seorang kultivator menciptakan jiwa Naschen Surga Dao, tapi itu hanya satu dari manfaat memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Lain adalah bahwa mereka dapat memberi para pembudidaya Naschen Soul kesempatan sukses yang jauh lebih baik ketika melangkah ke alam dewa. Bahkan satu dewa pun dapat meningkatkan kemungkinan itu, dan jika kamu bisa mendapatkan satu set penuh, kemungkinannya secara astronomis lebih baik. Meskipun Bai Xiaochun tidak terlalu terkesan, beberapa mata jenderal besar lainnya bermunculan di kepala mereka. Dari cara mereka terengah-engah, mereka jelas terperangah dengan informasi baru ini. Mereka dapat meningkatkan peluangmu untuk melangkah ke alam dewa. Aku tidak percaya jiwa dewa sangat berguna. Bailin membocorkan kelompok itu dengan diam-diam, memperhatikan reaksi mereka. Dari 9 jenderal utama tidak ada Bai Xiaochun, 3 termasuk tidak akan bereaksi sama sekali. 2 memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan empati jelas terkejut. Adapun Bai Xiaochun, dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dari apa yang bisa dikatakan Bailin, informasi yang baru sajanya tidak terlalu mengkhawatirkan Bai Xiaochun, yang masih berpikir untuk mencapai tahap Naschen Soul. Jelas, reaksinya akan berbeda dari jenderal besar lainnya, yang semuanya sudah menjadi pembudidaya Naschen Soul. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kesejukan Bai Xiaochun berasal dari kenyataan bahwa ia sudah memiliki 2 jiwa dewa. Seperti kata pepatah lama, seorang pria penuh tidak mengerti perasaan seorang pria lapar. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali ketika menyadari Bailin memperhatikan. Kemudian ia memandang para jenderal lainnya dengan serius, dan akhirnya menggenggam tangan besar dan ke arah-arah Bailin. Jenderal, ini sepertinya peluang bagus. Jika kamu bisa mendapatkan jiwa dewa itu, kamu akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menjadi dewa. Petik 2. Kata-kata Bai Xiaochun membawa para jenderal besar yang menghidupkan kembali ke akal sehat mereka. Jelas, mendapatkan jiwa dewa sekarang tidak akan banyak membantu mereka, mengingat seberapa jauh mereka dari alam dewa. Bahkan jika mereka mendapatkannya, berita pasti akan menyebar tentang itu. Jelas, orang yang paling dekat dengan terobosan kultivasi tidak lain adalah Jenderal Bailin, yang berdiri tepat di depan mereka. Ketika para jenderal besar yang bersemangat melihat cara matanya berkilauan dengan dingin, dan mendengar kata-kata Bai Xiaochun, mereka segera menyadari bahwa Bai Xiaochun mengingatkan mereka tentang realitas situasi. Yang benar adalah bahwa mereka tidak masuk akal karena berita mengejutkan dari jiwa dewa, jika mereka tidak akan membutuhkan pengingat seperti itu. Mempertimbangkan pandangan dingin di mata Bailin, para jenderal besar yang merasa segera bersyukur untuk Bai Xiaochun.
Keempat jenderal utama memandang Bai Xiaochun dengan mendalami. Salah satu dari mereka bahkan memegang tangan dan ke Bailin. Jenderal, di mana tepatnya jiwa dewa ini? Bab 535, Daftar Nama. Senyum penuh teka-teki bisa terlihat di wajah Bailin, bukti persetujuannya di atas pengingat yang ditawarkan Bai Xiaochun tadi. Ada beberapa hal yang tidak pantas bagi Bailin untuk langsung mengatakan dirinya. Melihat para jenderal besar, dia mengangguk. Kalian semua telah melihat pilar cahaya hitam itu, katanya. Karena aku yakin banyak dari kalian sudah menyimpulkan, ada beberapa perkembangan drama mengenai nekropolis ke arah itu. Pada ini, nekropolis telah benar-benar runtuh, mengungkapkan pintu masuk di pintu masuk, jalan setapak mengarah ke labirin yang mengejutkan. Di luar pintu masuk adalah sebuah prasasti batu, yang di atasnya adalah sebuah baris teks yang dengan jelas menunjukkan adanya jiwa dewa di labirin. Tidak ada yang menjawab. Adapun Bai Xiaochun, jantungnya kencang-kencang. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya menjadi tenang, hanya untuk tiba-tiba menjadi tegang seperti tali busur yang kencang. Meskipun dia menduga bahwa jiwa dewa akan terhubung ke nekropolis, dia berharap itu tidak akan terjadi. Dia tidak bisa membantu tapi berpikir bahwa seluruh skenario yang dimulai dengan dia mengumpulkan jiwa-jiwa itu, dan itu menciptakan jiwa yang sangat besar. Senior Chen Hetian telah mengeluarkan perintah. Besok malam, sekelompok 30.000 tentara akan menuju labirin, dengan dia memimpin mereka. Tentu saja, keamanan tembok besar sangat penting. Jadi dalam hal siapa yang akan pergi, Senior Chen akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, dan mengumumkan daftar nanti malam. Aku juga akan ikut, tapi tidak untuk memasuki labirin. Para jenderal lainnya dan aku akan memimpin pasukan untuk berkemah di daerah itu dan menjaga terhadap serangan diam-diam dari Wildlands. Bahkan roh sejati dari pagoda akan hadir. Kalian semua kembali ke korps kalian dan menyiapkan apapun yang diperlukan. Apapun yang Skin Flyer kelola untuk mengembalikan jiwa dewa itu akan mendapatkan hadiah yang bagus untuk jenderal besar apapun yang memimpin korps mereka. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Dia sama sekali tidak peduli dengan jiwa dewa. Dia hanya peduli tentang kehidupan kecilnya yang malang. Fakta bahwa kelompok besar seperti itu dipilih untuk masuk ke labirin hanya meningkatkan kegugupannya. Hanya hadiah dan faktanya yang mengerikan adalah hantu itu, bahwa Wildlands memiliki besar di kepalanya, menyebabkan jantungnya berpikir dalam bahwa ia mungkin akan dikirim. Mengingat pentingnya semua ini, pikirnya, dan rendahnya dasar kultivasi aku, mereka mungkin tidak akan mengirim aku, kan? Itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mencoba terdengar seserius mungkin, dia memandang Bailin dan berkata, "Jenderal, semua ini sepertinya agak aneh. Ada labirin dengan prasasti batu yang langsung mengatakan ada jiwa dewa di dalam. Sangat mungkin bagi saya bahwa ini hanyalah jebakan besar yang dibuat oleh Wildlands." Setelah Bai Xiaochun selesai berbicara, jenderal besar lain angkat bicara. "Tuan, aku konsep hal yang sama. Selain itu, bahkan jika salah satu dari kita Skin Flyers berhasil mendapatkan jiwa deva kita, jika Senior Chen merasa ingin mengambilnya, ya. Dan satu hal lagi, Jenderal. Apakah informasi ini benar-benar dipercaya?" Bailin tersenyum tipis. "Kami para jenderal sudah membahas masalah-masalah ini dengan Senior Chen. Sebenarnya, Senior Chen diam-diam melakukan perjalanan ke labirin itu sendiri, dan mengkonfirmasi bahwa itu bukan jebakan. Adapun masalah lain, para jenderal telah membuat perjanjian formal dengannya untuk memastikan tidak ada yang seperti yang kamu sebutkan akan terjadi. Kami meminta untuk membiarkannya memilih 30.000 orang mana yang akan pergi ke labirin, dan dia setuju bahwa siapapun yang jiwa dewa akan menerima perlindungan dan persetujuan pribadinya. Adapun apakah informasi dasar dapat dipercaya atau tidak, Senior Chen mengungkapkan kebenaran kepada kami dalam pertemuan kami. Berita itu datang langsung dari muridnya, Zhao Tianjiao, dan putrinya Chen Yuesan. Mereka sedang dalam perjalanan kembali dari misi di Wildlands pilar cahaya pertama muncul. Saat itulah mereka ke nekropolis untuk mengirim tempat itu. Sayangnya, situasi mereka saat ini tidak diketahui, dan pada kenyataannya, kami bahkan tidak yakin apakah mereka masih hidup. Agaknya, mereka terjebak di suatu tempat di labirin, dan tidak dapat melakukan kontak. Seharusnya, labirin sangat besar, dan pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk mencari secara menyeluruh. Itulah salah satu alasan mengapa Senior Chen membawakan 30.000 orang bersamanya. Selain masalah jiwa dewa, ada tujuan penting lainnya untuk misi. Untuk menemukan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, dan mengantar mereka keluar dengan aman. Ketika Bai Xiaochun mendengarnya, dia langsung bergetar.
Kakak Zhao, Bai Xiaochun mengingat kejahatannya hantu raksasa itu, dan kemudian berpikir tentang bagaimana Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan hilang. Lalu dia mulai terengah-engah dalam kecemasan. Segera, pertemuan dengan para jenderal besar berakhir, dan Bai Lin memecat mereka. Bai Xiaochun sangat khawatir. Di satu sisi, ada kemungkinan Zhao Tianjiao dalam kesulitan, dan di sisi lain, ia takut dipilih untuk masuk ke labirin. Dengan gitu banyak orang yang pergi mencari tetua Broter Zhao dan tetua Chen, mereka seharusnya baik-baik saja. Jadi aku benar-benar berharap mereka tidak memilih aku. Setelah menghela nafas sepanjang jalan kembali ke garnisun, dia duduk di kamarnya, menikmatinya. Mereka sebaiknya tidak bertemuku untuk pergi ke labirin itu. Segera setelah Wildlands melihat aku, mereka pasti akan menjadi gila. Ditambah lagi, mengingat seberapa jauh dari tembok besar tempat itu, bahkan mungkin ada penggarap dari 5 legiun yang serakah karena hadiahnya. Banyak pembudidaya dari 5 legiun telah berpaling untuk melihatnya pada saat itu, menyebabkan hati menjadi dingin karena ketakutan. Tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pada dasarnya dalam masalah karena situasi yang dia sebabkan, dan dia menjadi semakin cemas. Tak lama, cahaya fajar memenuhi langit. Namun, Bai Xiaochun tidak ingin keluar dan melakukan apapun. Sebagai, dia tetap di dalam untuk resah dan berdoa tentang daftar. Sementara itu, Chen Hetian duduk dengan wajah muram di pagoda di bawah mata besar itu, suasana hati cemas dan menyesal. Jika dia tidak mengirim murid dan putrinya ke nekropolis, acara tidak akan berjalan seperti semula. Putrinya dan muridnya telah melalui misi berbahaya di Wildlands, dan akan kembali dengan selamat ketika dia memerintahkan mereka untuk membahayakan lebih lanjut. Hanya dengan pertimbangan hal itu membuat hati berdenyut-denyut. Tidak beruntung, slip kehidupan masih utuh. Lebih jauh, dia telah memberikan segenggam harta berharga untuk melindungi dirinya. Karenanya, dia tidak sepenuhnya diliputi kecemasan. Dia hanya setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi ke Wildlands mempertimbangkan yang cermat. Dia khawatir tentang mereka sepanjang waktu, dan hanya sedikit rileks ketika menemukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali dengan selamat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seperti yang mereka lakukan. Dia belum mengungkapkan seluruh kebenaran situasi kepada Bai Lin dan para jenderal. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan berada di tengah-tengah menembak diri dari beberapa pembudidaya jiwa Wildlands ketika mereka tersandung mantra yang membatasi 8 pilar cahaya. Baru pada saat itu, ketika gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar hebat, pintu masuk ke labirin muncul. Selain itu, gaya gravitasi telah muncul, yang menyedot semua orang di dalamnya. Zhao Tianjiao hanya bisa mengirim satu pesan cepat sebelum terputus, kata-kata penuh dengan teror dan alarm, labirin ini adalah negeri hantu. Buka di malam hari dan tutup di pagi hari. Labirin adalah tanah hantu, Chen Hetian didirikan. Setelah pasukan Wildlands mundur, dia menghilang selama beberapa jam, ketika dia secara pribadi pergi ke lokasi labirin. Dia bahkan secara tentatif masuk. Namun, gitu masuk, dia menyadari bahwa bukan hanya tempat itu besar, tapi ada juga sesuatu yang cepat menekan indera ilahi ke keadaan yang sangat terbatas. Jelas tidak mungkin dia sendiri yang dapat menemukan putrinya dan muridnya. Ditambah lagi, dalam waktu singkat dia berada di dalam, dia telah melihat hal-hal yang menyebabkan rasa takut muncul bahkan di dalam dirinya. Namun, kesadaran bahwa putrinya dan muridnya bisa terbunuh setiap saat membuat Chen Hetian cemas. Dengan demikian, dia telah membuat perjanjian dengan Bai Lin dan para jenderal lainnya. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Chen Hetian, dia tidak terlalu peduli tentang jiwa dewa. Karena itu, demi putrinya dan muridnya, ia merekrut bantuan legiun untuk mencari labirin. Jika dia berada di sekte polaritas langit berbintang alih-alih tembok besar, dia bisa mengumpulkan 3 juta pembudidaya dengan mudah. Tapi dia dengan 5 legiun Hall of Sylvains, yang menjawab patriark dewa setengah dewa. Ketika sampai pada keamanan tembok besar, 30.000 pembudidaya, jumlah kecil. Tapi tembok itu masih bisa dijaga tanpa kehadiran mereka, dan oleh karena itu, kesepakatan telah tercapai. Saat ini, Chen Hetian memegang slip giok, di dalamnya ada catatan mengenai semua pembudidaya di 5 legiun. Termasuk dalam informasi adalah deskripsi rinci dari budidaya masing-masing petani, serta keterampilan dan teknik apa yang mereka mahir. Ketika Chen Hetian melihat-lihat catatan, dia memilih satu kultivator demi satu untuk bergabung dengan misi. Sebagian besar pembudidaya yang ia pilih berada pada tahap formasi inti, keterampilan dengan penggunaan akal ilahi, dan sangat cepat.
Dia juga memilih beberapa pembudidaya Nas Chancel, tapi terbatas dalam jumlah total yang bisa dia pilih, dan dengan demikian menjadi pemilih. Tidak lama kemudian, daftar 30.000 hampir lengkap. Saat itu akal ilahi Chen Hetian tidak memiliki kunci satu nama pada khususnya. Bai Xiaochun. Gumamnya. Bai Xiaochun bergabung dengan Skin Flyers karena hanya menjadi suatu kejadian, dan hanya anggota selama beberapa tahun. Bagi para kultivator, itu adalah periode waktu yang cukup singkat, namun ada banyak catatan mengenai hal tersebut, banyak di antaranya yang berasal dari ketika tidak terduga terseret ke medan perang. Untuk satu hal, itu terkenal karena kecepatannya yang luar biasa. Bab 536, Penindasan yang tidak dapat ditoleransi. Chen Hetian berhenti ketika dia mendapatkan nama Bai Xiaochun. Bai Xiaochun telah menjadi sangat penting bagi tembok besar dalam waktu singkat sejak bergabung dengan Skin Flyers, dan Chen Hetian tahu itu. Selain itu, dia menyadari persahabatan dekat antara dia dan Zhao Tianjiao. Tentu saja, ketika malam tiba, bukan hanya Chen Hetian dan 30.000 pembudidaya muncul di luar labirin. Akan ada sejumlah orang pembohong Wildlands dan penanam jiwa. Jiwa Deva sama berharganya dengan Wildlands, yang bisa digunakan untuk menambah kekuatan ekstra pada sihir rahasia mereka. Karena itu, Chen Hetian khawatir tentang Wildlands bersaing untuk jiwa dewa. Namun, yang lebih penting adalah kenyataan bahwa semakin banyak penanam jiwa dan orang buas yang memasuki labirin, semakin besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan murid dan muridnya. Karena itu, Chen Hetian menginginkan seseorang di labirin tempat orang-orang Wildland tertarik, yang mereka dapat fokus untuk membunuh mereka. Dia menginginkan seseorang yang ingin dilacak oleh Wildlands. Dan tidak ada orang yang memenuhi persyaratan itu lebih sempurna dari Bai Xiaochun. Orang-orang Wildland membenci Bai Xiaochun dengan sepenuh hati, dan gitu mereka melihatnya, pasti akan mencoba mengejarnya dan membunuhnya. Setelah semua, hadiah di kepalanya adalah untuk satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang merupakan sesuatu yang tidak seorang pun di Wildlands bisa tetap ambivalen. Untuk semua tujuan dan tujuan, setiap Wildlander yang pergi ke labirin tanpa perintah yang sangat spesifik kemungkinan besar akan memilih untuk mencoba dan membunuh Bai Xiaochun. Kehadiran Bai Xiaochun semata-mata akan menarik perhatian semua pasukan Wildlands. Tidak hanya itu akan membuat hal-hal lebih aman bagi para pembudidaya tembok besar lainnya, tapi itu akan meningkatkan peluang mereka mendapatkan jiwa dewa. Bai Xiaochun. Gumam Chen Hetian, matanya berkilauan. Yang benar adalah bahwa Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama bekerja pada cara untuk memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa. Pil seperti itu terlalu penting bagi sekte untuk dikendalikan oleh satu orang. Tentu saja, Bai Xiaochun juga disimpan dalam bayangan, untuk mencegah atau mencegahnya dilakukan. Sekte tersebut hampir mencapai titik-titik formula obat, dan tungku pil yang meledak. Sekte tersebut juga mulai menghasilkan metode mereka sendiri untuk mereproduksi efek. Karena semua itu, apakah itu ke sekte polaritas langit berbintang atau Chen Hetian sendiri, Bai Xiaochun tidak lagi layak. Jika situasi saat ini tidak terjadi, Chen Hetian akan terus menggunakannya seperti sebelumnya. Tapi sekarang, dengan kehidupan murid dan putrinya di telepon, dia lebih dari rela mengorbankan Bai Xiaochun jika itu berarti mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Chen Hetian tanpa ragu menambahkan nama Bai Xiaochun ke dalam daftar. Pada saat matahari tinggi di langit, Chen Hetian telah menyelesaikan daftar panjang 30.000 nama. Dia sudah jadi. Labirin. Labirin akan terbuka nanti di malam hari. Setelah mengirim daftar nama ke mata besar, dia meminta otoritasnya untuk memberitahu semua pembudidaya yang akan melihat labirin-labirin. Satu demi satu, medali identitas para pembudidaya di 5 legiun mulai bergetar ketika berita itu masuk. Aku termasuk. Misi ini akan berbahaya, tapi hadiah hanya datang dengan risiko. Ada jiwa dewa di labirin itu. Hehe. Pasti akan ada juga penanam jiwa, dan mereka semua memiliki senjata yang meningkatkan semangatnya. Jika saya bisa mendapatkan satu, maka semua ini akan layak bahkan jika saya tidak mendapatkan jiwa dewa itu. Reaksi yang berbeda dapat dilihat pada wajah berbagai pembudidaya di 5 legiun yang menerima pesanan untuk bergabung dengan misi. Banyak yang sangat senang pada kesempatan untuk bergabung dengan dewa pada tugas penting. Beberapa orang yang mengetahui berbahayanya hal-hal yang berbahaya. Namun, mereka adalah pembudidaya dari 5 legiun, dan karena itu, mereka menahan diri untuk tidak mengeluh. Di bagian bawah dari itu ada satu baris teks yang menjelaskan bahwa siapapun yang menolak untuk pergi urutan misi akan diperlakukan sebagai pembelot.
Dan di tembok besar, desertir dihukum mati. Ketika semua orang menerima pesanan mereka, Bai Xiaochun sedang duduk di kamarnya, gemetar saat dia melihat medali identitasnya. Setelah melihat pesan itu, dia berteriak keras saat darah mengering dari wajahnya. Gurun, para desertir dihukum mati 1000 kali. Aku tidak ingin pergi. Petik 2. Melompat berdiri. Dia membocorkan medali identitas gitu keras sehingga visinya mulai memudar. Dia merasa seperti anak domba yang berjalan tepat ke rahang harimau, dan perasaan bahaya yang mendalam yang dia rasakan membanjiri setiap potongan daging dan darahnya. Kebencian, dia segera mengirimkan pesan ke Bailin. Setelah beberapa saat berlalu, Bailin merespons. Senior Chen telah membuat keputusan. Aku mencoba untuk melawannya, tapi dia menolak untuk mengalah. Maaf, Xiao Chun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Petik 2. Hati Bai Xiaochun segera menjadi sangat dingin, dan cintanya penuh dengan amarah saat dia mengungkapkan medali identitasnya. Aku telah melakukan layanan hebat untuk tembok besar. Aku seorang jenderal besar. Bai Xiaochun sangat marah, dan menolak untuk percaya bahwa Chen Hetian tidak menyadari panjangnya yang akan dilakukan Wildlands untuk membunuhnya jika dia pergi keluar tembok besar. Bahkan, di dalam labirin itu, tidak akan mengejutkan jika 5 legiun pembudidaya menyerah pada godaan untuk mencoba membunuhnya. Terlebih lagi, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membela diri. Jika dia pergi, itu bukan hanya akan sangat berbahaya, itu akan seperti hukuman mati. Terlepas dari semua itu, Chen Hetian sengaja memilihnya untuk pergi, dan menolak permintaan Bailin untuk melakukan perubahan. Jelas Chen Hetian melakukan semua ini dengan sengaja. Dia harus berniat menggunakan aku sebagai umpan untuk memperhatikan perhatian Wildlands. Bai Xiaochun berpikir, matanya memerah karena marah, dan darahnya dengan pembohong. Yakin bahwa analisisnya benar, amarahnya terus meningkat. Baginya, rasanya seperti olah seseorang berdiri di belakang, menusukkan pedang ke punggungnya untuk memaksanya membangunkan lubang berapi. Dia hampir tidak bisa bernapas. Jika aku tidak pergi, aku akan dihukum mati 1000 kali. Ditambah, sekte penangkal sungai akan terlibat. Aku tidak hanya dimasukkan ke dalam bahaya yang ekstrim, dihukum aku mati. Aku telah membela tembok besar selama bertahun-tahun sekarang. Saya telah mendapatkan kredit pertempuran yang terhitung jumlahnya. Dan beginilah cara langit berbintang Dao Sektar Polaritas memperlakukanku. Bai Xiaochun sangat membuat dia marah, wajahnya berubah menjadi merah dan biru yang menonjol di lehernya. Kemudian, setelah beberapa saat dia mulai berdecak pahit. Tidak ada pilihan. Entah itu hukuman mati literal atau hukuman mati figuratif, dan karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih yang terakhir. Mereka pasti sudah memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa aku. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada titik ini, ia secara fisik gemetar, meskipun itu bukan karena rasa takut melainkan amarah. Insiden dengan pil fantasi di Sky City telah menjadi petunjuk tentang bagaimana cara memperlakukannya kemudian, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua yang terjadi, dia akan mencapai titik seperti ini. Setelah berjuang untuk mengendalikan dirinya, dia tertawa pahit dan mulai mengepak barang-barangnya. Karena dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan dia siap untuk tetap hidup. Dia mengeluarkan Eternal Parasol dan bahan bakarnya yang 8 warna. Awalnya, dia berharap untuk menggunakan api 8 warna di masa depan, tapi sekarang, dia tidak ragu untuk menggunakannya untuk meningkatkan semangat pada payung. Setelah menempatkan payung ke dalam wajan penyu, 8 desain perak yang mempesona muncul. Dia tidak melakukan apapun untuk menutupi mereka. Setelah bertahun-tahun di tembok besar, dia telah melihat pembudidaya jiwa Wildlands dalam pertempuran yang menggunakan benda-benda magis dengan beberapa peningkatan roh pada banyak kesempatan. Dari apa yang dia tahu, teknik peningkatan roh di Sungai Heavenspan berbeda dari yang ada di Wildlands. Dia sudah lama ingin tentang itu, dan bahkan bertanya kepada Bailin tentang hal itu, tapi satu-satunya jawaban yang dia berikan adalah bahwa ada hubungannya dengan ahli nujum. Bailin ragu-ragu untuk memberikan informasi apapun selain itu. Bai Xiaochun sendiri juga menyimpulkan bahwa jawaban ada hubungannya dengan ahli nujum tapi telah mengungkap sedikit hal lain, dan ia terpaksa melupakan tentang mendapatkan jawaban. Setelah melakukan peningkatan roh 8 kali lipat pada Eternal Parasol, lakukan persiapan yang sama dengan pil obat, baju besi, dan item magis, lakukan peningkatan roh sebanyak yang dia bisa. Pada satu titik, baik Master God Diviner dan Zhao Long datang untuk memberitahunya bahwa mereka telah dipilih untuk misi. Zhao Long menerima berita itu dengan tenang.
Tapi Tuan Dewa Diviner ketakutan, dan memohon Bai Xiaochun untuk mencoba mengeluarkannya dari daftar. Patriark muda, selamatkan aku. Aku baru saja sampai. Ini tidak adil. Petik 2. Sekitar 800 anggota Korps ketiga telah dipilih untuk melanjutkan misi, termasuk Song Ke. Mereka semua benar-benar terkejut bahwa Bai Xiaochun juga termasuk. Master God Diviner sangat tercengang, dan akhirnya hanya pergi dengan senyum pahit di wajahnya. Jelas jika Bai Xiaochun tidak bisa keluar dari misi, maka tidak ada harapan bagi orang lain untuk dibebaskan. Setelah mengirim semua orang pergi, Bai Xiaochun menghela nafas dan menuju ke pagoda di tengah kota, di mana ia semua kredit pertempurannya untuk membeli jimat kertas, serta alkohol roh yang dapat digunakan untuk memamerkan kekuatan spiritual. Hanya dengan kekuatan spiritual yang cukup dia bisa melindungi dirinya di dalam labirin. Adapun 800 anggota korps ketiga lainnya, meskipun dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka, mengingat waktu yang terbatas, dia melakukan apa yang dia bisa untuk membantu mereka, tapi itu tidak banyak. Segera, itu hanya 2 jam dari malam. Saat itulah Chen Hetian muncul dari pagoda dan memanggil 30.000 pembudidaya yang telah dipilih untuk misi, kemudian menembakkan dan menembak keluar dari dinding. Khawatir bahwa kelompok itu akan melakukan perjalanan terlalu lambat, ia melakukan gerakan mantra, menyebabkan massa awan menumpuk dengan cepat membawa 30.000 petani di seluruh negeri. Karena itu, hanya butuh sekitar 2 jam untuk mencapai pintu masuk labirin. Bai Xiaochun ada di sana di tengah orang banyak membocorkan Chen Hetian dengan marah. Namun, mengingat tingkat dasar budidaya pria itu, Bai Xiaochun tahu bahwa dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya tentang situasi ini. Namun, itu tidak mencegahnya bersumpah. Tunggu saja sampai aku menjadi dewa, dasar fosil tua. Maka aku akan membalas dendam aku sepenuhnya. Petik 2. Bab 537, Iblis Bai ada di sini. Sepanjang jalan, Bai Xiaochun telah mempertimbangkan untuk mengenakan topengnya. Namun, tidak nyaman untuk dilakukan dengan gitu banyak orang di sekitarnya, sehingga yang bisa ia lakukan hanya merengut dan mempertahankan tidak ada di tengahnya. Saat ini, ia sedang memikirkan tentang bagaimana menjaga dirinya tetap aman. Namun, hingga saat ini, ia belum menemukan ide baru. Satu-satunya hal yang bisa dicobanya adalah mencoba menemukan peluang di labirin untuk mengenakan topengnya dan mengubah identitasnya. Itu satu-satunya pilihanku. Dia berpikir dengan muram, ekspresinya suram. Asteris. Sementara Chen Hetian memimpin kelompoknya yang terdiri dari 30.000 pembudidaya menuju 9 pilar cahaya hitam dan labirin di bawah mereka, pasukan Wildlands melakukan hal yang sama. Lagi pula, bila dibandingkan dengan jiwa dewa, perang itu tidak banyak berpengaruh. Pertempuran telah berlangsung selama bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya, dan tembok besar bertahan dengan kuat berulang kali. Sayangnya untuk Wildlands, jiwa dewa jarang seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Karena itu, kapanpun seseorang muncul, itu menjadi aspek terpenting dari apapun. Seperti halnya tembok besar, mereka memiliki keraguan tentang apakah labirin itu semacam jebakan atau bukan. Namun, ketika sampai pada Nyonya Merah Debu, dia segera datang ke spekulasi tertentu mengenai tempat itu, bahkan ketika pilar cahaya hitam pertama telah muncul. Kemudian, ketika sinar tunggal berubah menjadi 9, spekulasi dia telah dikonfirmasi sebagai benar. Hampir sepenuhnya tanpa pertanyaan bahwa ini adalah salah satu dari 10 makam kaisar generasi kedua. Nyonya Merah Debu telah tampak melihat pemandangan 9 pilar cahaya hitam, dan mereka segera menyebabkan sedikit sejarah yang terkait dengan ayah. Sebelum pemberontakan yang dipimpin oleh Celestial dari Pulau Heavenspan, kerajaan itu tidak disebut Tanah Heavenspan, melainkan Tanah Kaisar. Lebih jauh lagi, sebenarnya ada 2 kaisar yang memerintah di negeri itu. Satu adalah Kaisar Agung, dan yang lainnya adalah Kaisar Neraka. Kaisar Agung memimpin Sungai Ancestor, dan Kaisar Neraka memimpin Sungai Dunia Bawah. Sungai leluhurnya tidak lain adalah Sungai Heavenspan modern. Salah satu pemimpin memimpin yang hidup, yang lain memimpin yang mati. Satu adalah entitas tertinggi di dunia, yang lain ekspresi adalah tertinggi dari iman rakyatnya. Sebelum umur panjang Kaisar Lengkung generasi kedua berakhir, ia memanfaatkan energi semua makhluk hidup di surga dan bumi untuk 10 kuburan. Makam pertama adalah lokasi sebenarnya dari jenazahnya, dan akan tetap tidak terbuka selamanya. Namun, 9 makam lainnya yang berisi berbagai benda penguburan yang ditinggalkan setelah kematiannya, serta banyak warisan. Seluruh tujuan meninggalkan kuburan adalah untuk berjaga-jaga jika salah satu dari keturunannya kemudian menghadapi musuh yang kuat.
Dalam situasi seperti itu, mereka bisa mengandalkan makam untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan. Tentu saja, makam dilindungi oleh mantra pembatas yang membuat mereka tidak mungkin dicari dan ditemukan orang. Lokasi makam telah diturunkan dari satu kaisar ke yang berikutnya selama beberapa generasi, dan dirahasiakan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Lengkung generasi kelima. Dia meninggal secara tiba-tiba dan kematian yang tak terduga, tanpa kesempatan untuk menambahkan semua rahasianya. Karena itu, lokasi kuburan Kaisar-Kaisar generasi kedua menjadi misteri yang tak terpecahkan. Pada masa Kaisar Agung generasi ke-9, Heavenspan menjadi terkenal. Semua negeri memberontak, dan penguasa dunia berubah. Para korban selamat dari garis keturunan Kaisar Lengkung jembatan diri ke Wildlands, dan kuburan dari Kaisar Bangkitkan kedua menjadi sedikit lebih dari persembahan legenda. Nyonya Merah Debu sangat gembira tentang kemungkinan labirin menjadi salah satu makam Kaisar-Kaisar generasi kedua. Setiap makam akan dikelilingi oleh puluhan gua, yang masing-masing berisi sisa-sisa binatang tingkat dewa. Juga akan ada prasasti batu dengan rincian tentang sidang dengan api di dalam. Selain salah satu dari makam Kaisar-Kaisar generasi kedua, saya tidak bisa melihat lokasi lain secara langsung menawarkan jiwa dewa sebagai hadiah. Dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia ketahui, tapi pada saat yang sama, relatif yakin bahwa hanya sedikit orang di dunia yang pernah mendengar tentang Kaisar Lengkung generasi kedua. Tentu saja, penyebutan jiwa dewa saja sudah cukup untuk menggerakkan semua pembudidaya jiwa Wildlands lokal menjadi hiruk-pikuk, dan untuk menghindari kecurigaan, dia tidak melakukan apapun untuk mencegah mereka mengambil tindakan. Faktanya, memiliki gitu banyak penggarap jiwa bersama menjelajahi labirin pada saat yang sama dengannya akan membuatnya lebih mudah untuk menemukan niat sejatinya, dan membuat jalan melalui labirin. Dan itulah yang menyebabkan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar di daerah itu kecepatan tinggi menuju labirin. Banyak dari mereka yang tidak pernah bertarung di medan perang, dan tidak termasuk salah satu kekuatan utama Wildlands. Mereka pada dasarnya adalah pembudidaya nakal, dan mereka muncul berbondong-bondong. Saat ini, langit mulai gelap ketika malam menjelang, dan banyak tokoh seperti itu mulai muncul di luar pintu labirin. Saat ini, labirin masih terlalu dini untuk dibuka, dan oleh karena itu, para pendatang baru bisa bersatu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, atau menunggu sendirian di samping. Saat malam semakin dekat, suara gemuruh untuk mengatasi arah tembok besar ketika 30.000 sinar cahaya muncul. Keributan itu langsung menarik perhatian para penggarap jiwa pembohong dan buas, yang matanya mulai berkilauan dengan niat membunuh. Dengungan percakapan segera naik. Para pembudidaya pemberontak. Pembudidaya pemberontak dari tembok besar. Dan sekelompok besar dari mereka. Petik 2. Ya, jadi apa? Ini adalah Wildlands, dan kami adalah orang suci. Petik 2. Namun, meskipun tembok besar telah mengirim kelompok besar, mereka sebenarnya kalah jumlah oleh pembudidaya jiwa Wildlands, di antaranya ada setidaknya 100.000. Chen Hetian memimpin kelompok 30.000, dan ketika mereka mendekati dan melihat langsung diarahkan pada mereka, dia terkena. Suara dengusan itu langsung membanting seperti guntur ke telinga Wildlands, banyak dari mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka menyadari siapa yang memimpin para pembudidaya tembok besar. Namun, Chen Hetian tidak tertarik untuk memulai perkelahian. Dia bisa merasakan aura Nyonya Merah Debu terkunci pada dirinya, dan juga sadar bahwa, seperti dirinya sendiri, dia tertarik memasuki labirin. Oleh karena itu, selain dengusannya yang dingin, Chen Hetian tidak melakukan apa-apa terhadap Wildlands sekitarnya, bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya tinggal di sana di luar pintu masuk, menunggu malam tiba. Bai Xiaochun berusaha menyembunyikan dirinya di dalam pasukan 30.000, dan berharap bahwa tidak ada pembudidaya jiwa akan mengenalinya. Dia bahkan beringsut melalui sampai dia di belakang seorang pria tinggi kekar. Kemudian, dengan mengintip melalui ruang-ruang di antara lengan pria itu, dia melihat area di depan, yang penuh dengan lubang dan kawah. Sebenarnya tidak terlihat sama sekali seperti saat terakhir kali dia ke sini. Di tengah adalah lubang terbesar, yang ditutup dengan cahaya abu-abu yang berkilauan. Kunci, tempat itu ditutup, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Tepat di luar lubang itu ada prasasti batu setinggi 30 meter yang memancarkan sensasi zaman kuno, seolah-olah itu telah ada di tempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis teks dapat dilihat pada prasasti batu yang terlalu kecil untuk dibaca dengan mata telanjang. Namun,
Dengan meningkatkan visi dengan dasar kultivasi seseorang, mereka akan menjadi jelas. Di bawah labirin adalah ranah pencobaan dengan api. Jelajahi labirin, dan lewati salah satu cobaan dengan api. Siapapun yang menempati posisi pertama akan memperoleh jiwa dewa. Setelah membaca teks dengan agak cepat, Bai Xiaochun tidak memperhatikannya lagi. Perhatian, hal utama yang ia khawatirkan adalah melindungi kehidupannya yang kecil dan miskin. Bahkan, dia menundukkan kepalanya dan mencoba untuk menemukan percakapan yang ditemukan dari Wildlands. Kesadaran orang-orang Wildland yang membalik ke arahnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak bisa melihatku, katanya pada dirinya sendiri. Mereka tidak bisa melihatku. Dia menoleh sedikit ke samping untuk mempersulit orang untuk memperhatikannya. Namun, ada terlalu banyak penggarap jiwa dan orang pembohong yang hadir, dan mereka berkumpul di hampir setiap arah yang mungkin. Selain itu, lebih banyak yang muncul setiap saat. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun berusaha benar-benar terbuka, menyediakan 30.000 benar menarik perhatian, dan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang pembohong memperhatikan mereka. Bahkan jika Bai Xiaochun bisa muncul dengan cara yang lebih baik, dia tidak bisa membuat dirinya tidak terlihat. Tidak dapat dihindari bahwa orang akan menemukan, dan bahkan jika dia menggunakan metode sepintas untuk mendeteksi dirinya sendiri, mereka akan dapat mendeteksi auranya. Satu-satunya cara untuk menghindari deteksi adalah dengan mengenakan topengnya. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan selain itu, mata tiga tua pasti akan menyebarkan kabar bahwa ia memiliki kemampuan mengubah penampilan. Maka dia akan berada dalam bahaya bahkan lebih dari sebelumnya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu saat yang tepat di labirin untuk mengenakan topengnya. Bahkan ketika dia menyusut dalam upaya untuk tetap tersembunyi, salah satu penanam jiwa di jarak melihat profilnya. Hampir seketika, mata pemuda itu melebar. Menunjuk ke arah Bai Xiaochun, dia berteriak, "Iblis Bai. Aku baru saja melihat Iblis Bai." Petik 2. Volume suaranya yang meledak memastikan bahwa semua penanam jiwa di daerah itu rahang jatuh. Mereka semua berbalik ke arah yang ditunjuknya. Dalam hati, Bai Xiaochun melolong dalam pikiran. Beberapa saat yang lalu, dia merasa telah melakukan pekerjaan tersembunyi yang pernah diri sendiri dengan sangat baik, dan tidak akan bisa membayangkan bahwa seseorang akan memanggil namanya dengan kejam. Banyak jatuhnya Anda, setajam pedang, dan meskipun tidak semua orang bisa melihat wajah dengan jelas, ada yang bisa. Iblis Bai. Itu Iblis Bai. Aku hanya bisa melihat punggungnya, tapi itu pasti dia. Hahaha. Aku tidak percaya Iblis Bai ada di sini. Petik 2. Ini benar-benar dia. Bab 538, Jalankan, Xiaochun. Bai Xiaochun melolong ke dalam kulit kepalanya kesemutan jaringan. Jika dia lebih kuat dari dia saat ini, ada terlalu banyak Wildlands, yang semuanya menginginkan hadiah di atasnya. Segera, dia mulai gemetar, dan mencari arah yang berbeda untuk mencoba-mencoba. Namun, orang-orang yang sudah melihatnya berteriak menyebabkan lebih banyak Wildlander keras pandangan mereka ke arahnya. Beberapa bahkan terbang ke udara, mata berkedip seperti panah ketika mereka mengunci posisi. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berada di daerahnya secara tidak sadar mulai mundur darinya, mendorong tentara korps ketiga seperti yang mereka lakukan. Pria kekar yang dia sembunyikan di belakang langsung merasakan tekanan perasaan merasakan sensasi, dan pindah. "Jangan pergi, Bang," seru Bai Xiaochun. "Biarkan aku di belakangmu sebentar lagi, dan gitu bahaya sudah lewat, aku pasti akan memberimu kompensasi yang bagus." Namun, lelaki kekar itu pergi-pergi tanpa melihat ke belakang. Bai Xiaochun menjadi sangat mengkhawatirkan, dan hendak mencari pembudidaya lain ketika di belakang dia menyadari bahwa semua orang berjuang untuk menjauh darinya, meninggalkannya benar-benar terbuka. Tak lama, semua orang di seluruh area lihat. Iblis Bai. Penghinaan Wildlands tidak akan pernah pergi kecuali Iblis Bai mati. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk muncul di sini. Hahaha, Iblis Bai adalah milikku. Lupakan harta terpendam dan jiwa dewa. Aku tidak peduli tentang hal itu. Jika aku bisa membunuh Bai Xiaochun, aku akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Itu sama bertahan seperti jiwa dewa. Sungguh keterlaluan. Dia berani muncul di sini meskipun memiliki karunia jiwa binatang buas di kepalanya. Dia pada dasarnya tanpa kita. Petik 2. Bai Xiaochun terpesona dan marah pada saat yang sama, dan merasakan isi perutnya kram dalam dirinya akibat teror. Pandangan serakah, penuh kebencian dari para pembudidaya jiwa dan buas Wildlands hanya tampak semakin intensif dengan setiap momen yang berlalu.
Plus, rekan senegaranya dari tembok besar mundur darinya, dan beberapa kali melihat dengan mata semua berkilauan, membuat hati semakin luar biasa. Aku tidak mau datang ke sini. Aku tidak mengenal siapapun. Petik 2. Hampir semua orang menatap dengan desain jahat, dan cara mereka berpikir bahwa dia adalah harta yang berharga untuk dijarah menyebabkan keringat mengucur di dahinya. Setelah semua, siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang secara teoritis dapat digunakan untuk berdagang untuk jiwa dewa. Yang paling penting, jika seseorang membunuhku, mereka tidak hanya akan mendapatkan satu set 5 elemen jiwa makhluk-makhluk, mereka juga akan mendapatkan 2 jiwa dewaku. Mereka akan kaya dalam. Semakin dia menyadari, semakin Bai Xiaochun menyadari bahwa dia sebenarnya lebih berharga daripada yang mirip dengan labirin. Bagaimana ini terjadi? Pikirnya, air mata mengalir di matanya. Aku bernilai lebih dari semua harta rahasia di sana. Semakin dia berpikir tentang tidak adilnya semua layanannya untuk tembok besar berakhir pada titik ini, semakin dia menggertakkan giginya, dan semakin merah matanya. Beberapa pembudidaya jiwa dan orang-orang pembohong, dan bahkan beberapa ahli nujum yang tersebar, memiliki berbagai macam ganas, sehingga tampaknya mereka mungkin menyerang balik setiap saat untuk mencoba membunuhnya. Bahkan ketika Bai Xiaochun dibiarkan terbuka oleh para pembudidaya tembok besar, ada beberapa anak buahnya dari korps ketiga yang mencoba membantu, tapi sudah terlambat. Setelah semuanya, jika beberapa penanam jiwa benar-benar menyerang, seluruh situasi akan keluar dari kendali segera. Mata berkedip karena krisis yang mematikan, Bai Xiaochun tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berteriak, siapa lagi ingin mati? Ketika bergema seperti guntur, para penggarap jiwa dan orang-orang buas yang telah menyerangnya tiba-tiba bagaimana cara bertarung dalam pertempuran bertahun-tahun lalu. Beberapa dari mereka telah melihat pertarungan dengan mata kepala sendiri, dan yang lain saja. Apapun itu, semua dilanda ketakutan oleh pikiran itu, dan mulai ragu-ragu. Selanjutnya, Bai Xiaochun memiliki pertempuran hidup yang luar biasa, dan siapapun yang mencoba menyerangnya terlebih dahulu tidak hanya mampu membunuhnya, tapi juga akan kesulitan bertahan. Bahkan ketika mereka ragu-ragu, matahari terbenam tenggelam di balik awan, dan malam tiba. Saat tanah diselimuti dalam cahaya, benteng pertahanan abu-abu yang menutupi pintu masuk labirin menghilang, mendukung suara-suara dan suara-suara lainnya untuk keluar dari. Itu terdengar seperti lolongan hantu yang terhitung jumlahnya, menembus jauh ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Bai Xiaochun sangat cemas, tapi tidak melihat opsi lain yang tersedia. Meskipun pergi ke labirin akan menempatkannya di tengah bahaya ekstrim, itu juga akan memberinya kesempatan. Segera setelah pintu masuk dibuka, dan karena semua orang terguncang, dia mengertakkan dan melesat maju dalam ledakan kecepatan, menuju ke bayangan yang membuat langsung pintu masuk. Dia menggambar di Mountain saking Bash menyebabkan petir berma. Dalam mata, dia berada di pintu masuk. Tentu saja, tidak mau membiarkan siapapun pun berpikir dia takut, dia berteriak, Kakak Zhao, Kakak Chen. Bai Xiaochun sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkanmu. Kemudian dia menghilang, disambar oleh fungsi teleportasi alami dari pintu masuk. Hampir segera, niat membunuh orang-orang pembohong, pembudidaya jiwa, dan ahli nujum terbakar tinggi, dan mereka maju untuk mengejar. Bahkan tidak berpikir untuk berlari, Iblis Bai. Bunuh Iblis Bai dan dapatkan karunia itu. Kejar dia. Chen Hetian memandang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, matanya sedikit berkedut. Kemudian dia menurunkan lengan bajunya dan berkata, 5 legiun, perhatikan perintah aku. Masuki labirin. 30.000 pembudidaya tidak berani ragu, dan semua terbang menuju labirin, Chen Hetian bersama mereka. Dalam beberapa saat, seluruh kelompok yang telah bertemu di luar pintu masuk tidak terlihat. Namun, masih ada sinar yang mendekat dari jarak untuk bergabung dengan mereka yang telah memasuki labirin. Sementara itu, berita bahwa Bai Xiaochun telah memasuki labirin sedang menyebar di antara para penanam jiwa di daerah terdekat. Asteris. Di salah satu suku Wildlands agak jauh, seorang kepala biadab duduk bersila ketika dia mendapat laporan tentang masalah ini. Pokoknya, dia mendongak dari pengobatannya. Apa? Iblis Bai muncul. Sambil menggertakkan giginya, kepala suku itu bergerak. Iblis Bai sudah mati, dan aku akan memastikan itu terjadi. Adegan serupa dimainkan di suku lain. Pada saat yang sama, para penggarap jiwa jahat yang berlimpah di Wildlands juga mendapatkan berita melalui saluran komunikasi mereka sendiri, dan mata mereka mulai bersinar terang.
Iblis Bai. Nyonya Merah Debu meningkatkan hadiah di seluruh rangkaian 5 elemen jiwa makhluk buas. Siapapun yang membunuhnya pasti bisa sampai ke tahap Nas Chancellor. Petik 2. Hehehe. Pada awalnya, saya tidak terlalu tertarik dengan labirin itu. Itu akan sangat membantu dan murni untuk mendapatkan jiwa dewa. Tapi sekarang ada opsi lain. Untuk semua maksud dan tujuan, ada 2 harta yang bisa didapat di labirin itu. Ayo, mari kita pergi ke labirin. Bukan hanya para penanam jiwa dan orang-orang pembohong yang menjadi gila. Ada ahli nujum dan Wildlander berperingkat tinggi yang haus akan satu set 5 elemen jiwa binatang buas. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun telah muncul, mereka semua mulai mendengarkan labirin. Selama beberapa jam berlalu setelah pintu masuk dibuka, semakin banyak penduduk Wildland mengalir ke daerah itu dan tanpa ragu memasuki labirin. Tujuan mereka untuk mengambil tempat pertama dalam percobaan api yang merupakan labirin itu sendiri, dan dengan demikian memperoleh jiwa. Kebanyakan orang memandang itu sebagai tujuan yang terlalu sulit untuk dicapai. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Bai Xiaochun. Bunuh Bai Xiaochun dan dapatkan satu set dewa makhluk buas. Lebih jauh lagi, dari orang-orang yang datang ke labirin dengan tujuan untuk memenangkan jiwa, sebenarnya mereka semua merencanakan untuk menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang. Oleh karena itu, bagi mereka, sebenarnya lebih masuk akal untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Karena itu, Bai Xiaochun sekarang sama berharganya dengan jiwa dewa, jika tidak lebih. Membunuh Bai Xiaochun adalah kunci dari segalanya. Terlepas dari kapan mereka sampai pada keputusan, Wildlanders hampir semuanya tertarik untuk menemukan Bai Xiaochun, dan mereka memasuki labirin, mereka mulai gitu ke segala arah untuk menemukan. Bab 539, Niat Buruk. 2 jam berlalu, di mana semakin banyak orang muncul di dekat pintu masuk labirin. Akhirnya, seorang pemuda datang yang menyebabkan pembudidaya jiwa lainnya dan orang-orang pembohong di daerah itu juga terlihat kaget. Kalahkan, katanya. Dinginnya kata-katanya menyebabkan semua orang di daerah itu segera berhamburan keluar. Pria muda yang melayang-layang di udara di atas pintu masuk labirin itu sangat tampan, dan mengenakan pakaian mahal yang membuat jiwa terlihat sangat berbeda dari para penanam dan orang-orang pembohong. Ada sesuatu yang mulia dan agung tentang cara dia membawa dirinya sendiri. Dia memiliki tanda berbentuk bintang di dahinya, sebuah sigil yang berdenyut dengan kekuatan aneh dan menyebabkan pemuda itu memancarkan gelombang misterius. Diikat di punggungnya adalah busur hitam pekat yang memiliki 9 desain perak di permukaannya. Siapapun yang melihat senjata itu akan langsung dipenuhi jaringan dan kecemburuan. Bisikan-bisikan yang pelan terdengar di daerah itu. Dia dari salah satu klan ahli nujum aristokrat. Tampak rasa hormat segera muncul di mata para penggarap jiwa, dan bagi orang-orang pembohong, mereka gemetar ketika mereka memberi salam. Di Wildlands, ahli nujum menduduki posisi yang sangat tinggi, dan klan nekromancer aristokrat sangat kuat, ke titik di mana mereka bahkan sangat dihargai oleh kaum bangsawan. 1. Cara termudah untuk memeriksa identifikasi apakah seorang ahli nujum adalah pembudidaya atau dari salah satu aristokrat adalah dengan dahinya. Hanya ahli nujum dari klan aristokrat yang memiliki leluhurnya seperti lelaki muda ini. Pria muda ini tidak dalam tahap Nas Chancellor, hanya di lingkaran besar formasi inti. Namun, karena statusnya sebagai ahli nujum aristokrat, ia adalah tipe orang yang diperintahkan untuk menghormati dimanapun ia pergi di Wildlands. Namanya adalah Zhou Yixing, 2, dan ketika dia berdiri di sana di luar pintu, dia benar-benar terkejut semua labirin pembudidaya jiwa dan orang-orang pembohong di sekitarnya. Awalnya, dia tidak berencana memasuki labirin. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang baru-baru ini dengan tembok besar. Hal-hal seperti itu ada di bawahnya. Meskipun klan tempat dia berasal tidak bisa dianggap sangat besar, itu cukup terkenal di daerah khusus ini. Dia hanya punya satu alasan untuk datang ke labirin, Bai Xiaochun. Meskipun Zhou klan aku mungkin mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas segera, aku tidak akan pernah berlari dalam berlari untuk mereka. Tapi, jika aku bisa membunuh Bai Xiaochun, maka aku pasti akan memiliki jiwa-jiwa untuk aku sendiri. Kemudian, setelah aku mencapai tahap Nas Chancellor, aku akan naik ke peringkat ahli nujum. Aku akhirnya dapat mencoba menyulap api 10 warna, atau mungkin 11 api berwarna. Dengan api 10 warna, aku akan naik ke puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Dan jika aku bisa membuat api 11 warna, maka akhirnya aku akan menjadi ahli nujum di bumi.
Dengan pikiran seperti itu di benaknya, mata Zhou Yixing berbinar penuh, ia terbang langsung ke pintu harap masuk untuk dipindahkan ke labirin. Pada titik ini, ada 200.000 orang di dalam labirin, dengan hanya 30.000 di antaranya berasal dari tembok besar. Sisa dari jumlah itu terdiri dari pembudidaya jiwa dan orang-orang pembohong, serta beberapa ratus ahli nujum. Meskipun semua orang dipindahkan ke lokasi yang berbeda di seluruh labirin, mengingat ada 200.000 dari mereka, mereka membuat cipratan besar di pintu masuk mereka. Labirin pada dasarnya adalah labirin yang rumit dan luas di mana akal ilahi sangat terbatas. Adapun semua orang yang ingin melacak Bai Xiaochun, mereka segera bertebaran ke arah yang berbeda untuk menemukannya, namun tidak menemukan dari mereka yang dapat ditemukan. Itu hanya membuat Wildlander lebih mengkhawatirkan, karena mereka khawatir tentang prospek orang lain yang akan menemukan. Karena itu, setiap kali Wildlanders bertemu dengan para pembudidaya dari tembok besar, mereka tertarik tidak ingin menarik waktu dari pencarian mereka. Tidak semua Wildlanders mencari Bai Xiaochun. Tapi dia telah menarik perhatian sebagian besar dari mereka, dan dengan demikian, ada lebih sedikit tekanan pada para pembudidaya tembok besar. Tentu saja, jika Wildlanders menemukan satu-satunya pembudidaya tembok besar, mereka akan menyerang dengan harapan mendapatkan harta. Itu tidak terbatas pada pasukan tembok besar juga. Wildlanders bahkan akan saling menyerang jika ada kesempatan. Pada saat yang sama, banyak hal aneh dan ganjil mulai terjadi di berbagai bagian labirin. Asteris. Bai Xiaochun sudah lama mengenakan topeng dagingnya, dan tampak seperti seorang pembudidaya jiwa setengah baya. Dia saat ini dengan hati-hati di labirin, takut. Kembali ketika pertama kali memasuki tempat itu, dia telah bekerja melalui kecepatan tinggi, secara acak memilih arah dengan harapan kehilangan pengejar. Dalam hal itu dia telah berhasil, tapi sebagai hasilnya, dia sekarang tidak tahu di mana dia berada. Dia mencoba menggunakan beberapa teknik magis dengan harapan mencari jalan keluar, tapi dengan cepat menemukan bahwa labirin berisi tekanan pemetaian yang membuat sihir langit dan bumi seperti itu kemungkinan untuk digunakan. Jadi bagaimana jika aku tersesat? Semua orang akan sama tersesatnya denganku. Sambil menggosok dahinya sedikit, dia melihat ke sekeliling dinding, yang semuanya tampak sama persis baginya. Dia hampir merasa sedikit pusing. Terowongan memiliki langit-langit rendah, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke udara dan mendapatkan bantalan seseorang. Ditambah lagi indera ilahi terbatas. Bai Xiaochun bahkan telah mencoba untuk menembus dinding, tapi itu tidak banyak berpengaruh. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa tidak mungkin bekas di dinding untuk pergi meninggalkan yang telah dilaluinya. Lebih buruk dari semua itu adalah bahwa seluruh tempat itu sangat dingin. Itu adalah dingin yang mengerikan yang berbeda dari ki dingin, dan membuat tampak seperti kuburan atau kuburan. Pada banyak kesempatan, Bai Xiaochun mendapat sensasi bahwa seseorang mengawasinya dari belakang. Namun, setiap kali dia melihat dari balik bahunya, dia tidak melihat apapun di belakangnya. Tempat macam apa ini? Dia berhasil mengunyah bibir bawahnya. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, tiba-tiba dia berhenti di tempat, matanya bersinar dengan keganasan yang tampak seperti pisau tajam yang ditarik. Pada saat itulah empati diperhatikan di setiap sudut pandang. 3 dari mereka adalah penanam jiwa, dan 1 raksasa adalah biadab yang telah menyusut tubuhnya hingga ketinggian 3 meter. Mereka jelas tim semacam, dan mereka semua memiliki dasar kultivasi yang mendalam di lingkaran besar formasi inti. Yang mengejutkan, salah satu penanam jiwa memiliki Naschen Soul yang terbentuk sebagian, menunjukkan bahwa ia telah gagal dalam upaya untuk mencapai tahap Naschen Soul dan dianggap sebagai pembudidaya jiwa semu Naschen. Berada di tahap pseudo Naschen Soul mengalami pasang surut. Sisi positifnya adalah basis budidaya seperti itu lebih tinggi daripada lingkaran besar formasi inti. Kelemahannya adalah jika seseorang dengan dasar kultivasi seperti itu ingin menyelesaikan Naschen Soul mereka, tingkat kesulitannya akan 10 kali lebih besar dari biasanya. Kelompok 4 ini bergerak dalam formasi, dengan raksasa mengambil posisi memimpin, dan 3 pembudidaya jiwa mengikuti. Meskipun para penggarap jiwa tidak mengenakan pakaian yang mewah, mereka semua memiliki benda-benda ajaib yang berputar-putar di sekitar mereka. Yang memiliki pedang terbang hijau dengan 6 desain perak. Yang lain memiliki pedang yang sama, kecuali bahwa itu merah. Jelas kedua pedang itu sama-sama menerima peningkatan roh 6 kali lipat. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah bahwa pembudidaya pseudo Naschen Soul memiliki mutiara berkilauan mengambang di atasnya yang memiliki 7 desain perak di atasnya.
Kelompok 4 berayun di sudut dengan ekspresi waspada di wajah mereka, dan segera melihat Bai Xiaochun dengan topengnya. Bai Xiaochun berdiri di sana, membocorkan mereka. Ini bukan kelompok Wildlands pertama yang dia temui. Dia telah bertemu dengan beberapa kelompok lain di sepanjang jalan, yang semuanya hanya menyaksikan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Bai Xiaochun dan kelompok 4 berdiri di sana untuk beberapa saat, saling mengukur. Kemudian, Bai Xiaochun mundur sedikit untuk memberi ruang bagi mereka untuk lewat. Wildlands terus maju, membocorkan Bai Xiaochun dan beberapa lapis dirahnya. Ketika mereka kira-kira 30 meter jauhnya, raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mulai berlari ke arahnya, terkekeh gila. Mereka masih tidak tahu siapa aku sebenarnya, pikir Bai Xiaochun. Mereka hanya menyukai armorku, dan karena aku sendiri, mengira mereka bisa merampokku. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Mata berkedip dengan cahaya ketika raksasa buas mendekat, Bai Xiaochun mengambil langkah maju dengan kecepatan yang membuat lawan-lawannya benar-benar terkejut. Sebelum ada di antara mereka yang bisa dilihat dengan, mereka mendengar ledakan teredam, dan kemudian jerit raksasa buas, yang terbang mundur jelas di udara selama beberapa saat sebelum meledak berkeping-keping, mengirimkan garis-garis darah seperti panah ke arah para penanam jiwa. Titik. Ketika semuanya menjadi jelas, mereka melihat Bai Xiaochun berdiri di tempat yang pernah ditempati oleh raksasa biadab, perlahan-lahan menurunkan tinjauannya. Mata mereka melebar, dan hati mereka berdebar pada kesadaran bahwa mereka telah memprovokasi seorang ahli yang kuat. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan pada titik ini. Ketiga pembudidaya jiwa telah bertarung di medan pertempuran, dan tahu bahwa ketika musuh saling berhadapan dalam pertarungan, hanya ada satu pilihan. Darah yang mengalir ke arah mereka mengandung racun korosif, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka bertiga untuk meniadakannya. Oleh karena itu, pembudidaya Pseudonas Chansol mengirim ledakan cahaya yang keluar dari ratunya, yang menciptakan penjagaan berkilauan yang menghalangi sebagian besar darah. Kemudian niat membunuh dari tiga pembudidaya jiwa mulai melonjak. Mati.